Sebelum lambang palang merah diadopsi sebagai lambang yang netral untuk memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka di medan perang. Pada waktu itu, setiap pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri dengan warna yang berbeda-beda. Lambat laun, muncul pemikiran yang mengarahkan kepada pentingnya mengadopsi lambang yang menawarkan status netral kepada mereka yang membantu korban luka dan menjamin pula perlindungan untuk mereka yang membantu di medan perang. Kepentingan tersebut menuntut dipilihnya hanya satu lambang. Namun, yang menjadi masalah kemudian adalah memutuskan bentuk lambang yang akan digunakan oleh personel medis sukarela di medan perang. Tahun 1864, pemerintahan Swiss menyetujui adanya konvensi perbaikan prajurit yang terluka di medan perang yang diikuti 12 kepala negara yang menandatangani perjanjian internasional yang sekarang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa Pertama. Pada Konvensi Jenewa pada tahun 1864 menetapkan lambang palang merah dengan warna dasar putih yang merupakan kebalikan dari bendera negara Swiss sebagai penghormatan kepada Henry Dunant yang berasal dari negara Swiss. Lambang salib merah dengan panjang silang yang sama dulunya adalah lambang salib kesatria Templar atau Knight of Templar. Lambang palang merah atau salib merah sudah mulai digunakan oleh tim kesehatan angkatan perang pada saat pasukan salib berhadapan dengan pasukan muslimin pada perang salib. Saat itu, Ordo Templar menggunakan lambang salib merah bukan seperti lambang palang merah yang digunakan saat ini, tetapi betul-betul berbentuk salib yang panjang di bawah. Di atas warna putih, Ordo ini adalah tim kesehatan bagi pasukan salib yang sakit atau terluka. Sementara itu, bendera Swiss yang menjadi dasar PMI adalah salib. Fakta historis asal muasal bendera Swiss adalah salib, ditulis oleh worldflag.com, mengatakan salib putih di pangkalan merah sebagai tanda iman Kristen mereka dan untuk membedakan diri dari musuh-musuh mereka. Sementara itu, menurut Britannica.com, bendera Swiss didasarkan oleh bendera perang Kekaisaran Romawi Suci yang mengikut salib putih dengan warna merah di belakangnya. Bulan Sabit Merah sebagai organisasi kemanusiaan dan bagian dari gerakan Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah Internasional diperkenalkan kembali oleh Khalifah Turki pada tahun 1876. Logo Bulan Sabit Merah kemudian lahir pada perang antara Rusia dan Turki di antara tahun 1876 sampai 1878. Kekaisaran Ottoman saat itu memilih untuk menggunakan logo Bulan Sabit Merah karena logo palang merah dinilai menghina kaum muslim. Selama masa konflik, logo Bulan Sabit Merah diterima kehadirannya sebagai pengganti logo palang merah. Logo Bulan Sabit Merah memiliki nilai historis pada Islam. Ketika berkecamuk perang salib antara umat muslim dengan pihak Nasrani, tampak sekelompok muslimat yang berjilbab putih berlambangkan bulan sabit. Mereka dengan ikhlas mengobati orang-orang yang terluka dari pihak manapun. Lambang bulan sabit digunakan pula sebagai bendera Bani Saljuk. Ia kemudian digunakan oleh Khalifah Turki Utsmani dengan bentuk bulan sabit putih dengan warna dasar merah. Lambang tersebut pula yang dipergunakan oleh hampir semua negeri-negeri Islam pada abad ke-6 Hijriah. Pada tahun 1929, logo bulan sabit diterima secara resmi dan disejajarkan statusnya di bawah Konvensi Jenewa. Hingga saat ini, 151 negara menggunakan logo palang merah dan 33 negara mayoritas Islam menggunakan logo bulan sabit merah. Di Indonesia sendiri, logo yang digunakan adalah palang merah. Meski demikian, ada juga gerakan relawan yang menggunakan logo bulan sabit merah. Namun, pada Desember tahun 2005,
Konvensi Jenewa menghasilkan sebuah logo baru yang dikenal sebagai Red Crystal atau kristal merah untuk memecahkan beberapa isu yang muncul, yaitu untuk menambah negara keanggotaan yang tidak ingin menggunakan logo palang merah atau bulan sabit merah bisa bergabung dengan menggunakan logo kristal merah.